Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa Teknik Elektronisika angkatan 2020 di podcast LKME 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Maulana dari Teknik Elektro 2019. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang nih teman-teman nih tentang kecerdasan emosional dengan bintang tamu spesial kita. Dan kebetulan bintang tamu spesial kita udah ada di samping saya nih teman-teman. Ini dia Kang Renaldi teman-teman. Nah, saya akan membacakan profil singkat tentang Kang Renaldi ini. Kang Renaldi ini memiliki nama lengkap Renaldi Kusuma Pratama, teman-teman. Dan Kang Renaldi ini merupakan demisioner dari Divisi Kaderisasi Himpunan Teknik Elektro 2020, teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman nih. Bahas tentang bincang-bincang tentang kecerdasan emosional nih, Kang. Ya. Nih, saya punya beberapa pertanyaan nih Kang tentang kecerdasan emosional. Ya. Sebelumnya kita nih sebagai manusia kan pernah menemukan yang namanya itu kecerdasan dengan berbagai macam ya Kang ya. Ya. Kecerdasan manusia, kecerdasan robotik, kecerdasan dalam berpikir, dan ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosional. Ya. Nah, kan kecerdasan emosional itu kan terdiri dari EQ, SQ, dan IQ, bener Kang? Ya. Nah, pertanyaannya ini Kang, menurut Akang kecerdasan emosional itu secara arti dan pengertian itu seperti apa sih Kang? Sebenarnya kalau dibilang kecerdasan emosional, mungkin saya tarik ke belakang dulu ya, sebelum definisi dari kecerdasan. Mungkin dari sebelumnya ini kita perlu tahu dulu antara definisi dari kecerdasan dan emosional ini. Kadang emosional yang dipikirkan orang lain tuh apa sih? Biasanya yang dipikirkan orang emosi. Emosi itu apa sih? Biasanya yang pikirin marah ya. Dan yang kayak emosi-emosi negatif. Nah, jadi sebenarnya tuh emosi itu luapan perasaan yang kadang berkembang, kadang surut seiring dengan waktu, dan itu juga berjalannya sangat singkat. Jadi kadang naik, kadang turun, bergantung dari lingkungan sekitar kita yang mempengaruhi itu. Kemudian kalau dibilang kecerdasan emosional itu sebuah kemampuan yang dapat dimiliki oleh seseorang untuk memahami, mengelola, dan kurang lebih mengendalikan putar emosi yang dari diri kita sendiri maupun emosi dari sekitar kita, baik orang terdekat atau siapapun yang di sekitar kita. Oke. Ini Kang, kan bahas tadi emosi ya? Iya. Kan emosi tiap orang itu kan tadi beda-beda ya? Iya. Dan cara melakukannya itu juga beda-beda. Iya. Saya pun sendiri nih Kang, kalau meluapkan emosi itu sedih nih. Saya ini suka banget dengar musik gitu Kang. Ketika sedih, saya dengar musik. Terus juga ketika marah, saya pun kadang-kadang meluapkan emosi itu dengan sedih juga. Iya. Nah, kan ada orang tuh meluapkan emosi itu seperti menggambar gitu Kang ya? Iya. Nah, ketika dia menggambar itu kan menggambarkan suasana hati mereka tuh, perasaan mereka. Terus juga tadi ada kecerdasan emosional di mana mereka itu kan mengendalikan emosi itu Kang. Nah, yang saya pengen tanya itu Kang, apa ada cara untuk kita mengembangkan kecerdasan emosional itu Kang? Misalkan kadang manusia itu kan merasa, aduh, pesimis. Kecerdasan emosional tuh berasanya pesimis, kayak stuck di situ aja. Apa ada rancangan atau kerangka gitu Kang dalam kecerdasan emosional? Kalau bicara soal kerangka dalam kecerdasan emosional ya, yang saya ketahui itu ada 3 kerangka dalam kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada self awareness, itu kesadaran diri. Yang kedua itu ada manajemen diri. Terus yang terakhir itu ada social awareness. Nah, bahas satu persatu dulu kali ya. Buat yang self awareness ini sebenarnya lebih ke arah gimana dari individu kita sendiri ini menyadari kalau misalnya kita ini sedang merasakan loh emosi yang lagi dirasain. Misalnya kayak kita lagi sedih, kita berarti harus sadar nih kondisi kita saat ini emang lagi sedih, dan gak diusahakan jangan denial, jangan menolak. Nah, terus kemudian yang kedua manajemen diri. Nah, di dalam manajemen diri ini sebenarnya terbuka karena kesadaran diri kita ini sudah ada dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah sadar atas emosi yang sedang kita rasakan, kemudian kita masuk ke unsur yang kedua itu yaitu manajemen diri,
gimana caranya emosi yang sedang kita rasakan ini bisa keluar. Disalurkan keluar ini berupa emosi positif, bukan berupa emosi negatif. Karena kan mungkin yang kita tahu emosi negatif ini seringkali merugikan yang di sekitar kita. Nah, caranya bagaimana kita menenangkan diri agar bisa memilih tindakan yang tepat untuk mengeluarkan emosi kita. Terus kemudian untuk unsur kerangka yang ketiga ini ada social awareness. Social awareness ini arahnya lebih ke bagaimana cara kita untuk memahami emosi yang sedang dimiliki, sedang yang dirasakan orang lain. Caranya sih mudah, dengan cara cukup berempati saja dengan orang di sekitar kita itu. Misal jika teman kita misal lagi sedih nih, ya kita juga harus bisa lah pinter-pinter atur ini, jangan diajak ngelawak atau yang lainnya dulu gitu. Iya tadi Kang ngutip nih. Ya. Tadi ada kesadaran diri nih Kang ya. Saya nih sebagai mahasiswa teknik elektronik kan pernah mengalami yang namanya itu kerja kelompok atau dalam mengikuti suatu kegiatan, dan perlunya itu kesadaran diri itu mengerti tupoksi kan ya Kang ya. Iya. Nah, tapi ketika kita sudah menjalankan tupoksi ini, kita tuh pengen banget gitu di sekeliling kita itu juga memiliki kesadaran Kang. Nah, pengen banget nih membangun kesadaran masing-masing teman kita nih. Kadang-kadang kan kita melihat ada aja orang yang denial tuh, kayak misalkan dia tuh nggak peduli gitu. Terus kita pengen menyadarkan diri mereka, itu gimana Kang? Ada cara nggak dari Akang gitu? Kalau cara dari saya sih biar ini ya lebih kayak menginfluence yang teman di sekitar ya, itu lebih dicoba biar disadarin dulu dia, biar dibikin apa ya, pemikirannya terbuka dulu agar dia bisa belajar menerima dulu. Harus bisa belajar menerima sih, lebih kayak balik tadi ke tidak boleh denial sih. Terus ya terimalah apa ada emosi kita, baik emosi positif, emosi negatif, terima aja kok itu, ya itu kita nggak bisa menolak emosi itu karena kita cuma bisa mengontrol emosinya. Bener. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kang. Ini tentang dari ciri-ciri kecerdasan emosional nih Kang. Iya. Nah, ada nggak sih Kang ciri-ciri kecerdasan emosional itu seperti apa sih Kang? Untuk ciri-ciri kecerdasan emosional yang pernah saya ketahui itu ada 2 tipe untuk kecerdasan emosional dengan orang yang berkecerdasan emosional yang rendah dan berkecerdasan emosional yang tinggi. Nah, untuk orang yang kecerdasan emosional yang rendah itu biasanya dia mudah marah. Nah, mudah marahnya itu karena dia emang belum bisa mengontrol dirinya sendiri, terutama mengontrol emosinya ya, mengontrol emosi. Jadi untuk emosi yang dia terima itu masih dikeluarkannya itu dalam bentuk emosi negatif gitu. Jadi kadang juga untuk orang yang berkecerdasan emosional yang rendah, yaitu kewalahan sama emosi yang sedang dialami. Kayak misalnya kalau kita sedang baik pikiran, kadang jadi malah kebalikan, bukan kita yang mengontrol emosi, tapi emosi yang malah mengontrol kita. Nah, buat caranya itu ya tadi tenang. Nah, terus untuk ciri-ciri orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi itu biasanya dia bisa lebih tepat untuk mengambil tindakan buat mengekspresikan emosi yang lagi dia rasain gitu. Terus juga lebih bisa memahami sih emosi yang sedang dirasain sama orang-orang sekitarnya. Nah, ngebahas tadi kan kita nggak, saya tuh pernah baca ciri-ciri kecerdasan emosional di mana dia itu tetap tenang di bawah tekanan Kang. Iya. Nah,
ini kan sangat penting banget tuh buat diri kita ataupun dalam memutuskan sesuatu kan harus tenang walaupun itu dalam tekanan. Iya. Nah, menurut Akang nih ada nggak sih cara terbaik kita biar tenang gitu? Mungkin teman-teman di sini tuh pada pengen tahu gitu kan. Kang, kadang-kadang tuh saya tuh ngerasa ketika mengalami tekanan saya tuh nggak bisa mikir apa-apa gitu. Iya. Nah, cara terbaiknya biar kita bisa tenang dan bisa memutuskan sesuatu dengan yang baik seperti itu, Kang. Gimana, ada caranya nggak, Kang? Kalau cara dari saya sih, cara agar tenang di bawah tekanan itu, saya nggak bisa ngasih cara pastinya, karena setiap orang kan punya cara menyembuhkannya masing-masing. Jadi gimana caranya biar bisa kalian tenang? Coba kalian cari tahu dulu. Kalian kalau misalnya lagi stres atau lagi banyak tekanan, biasanya kalian bisa mendapatkan kondisi tenangnya ngapain sih? Entah dengerin musik, entah jalan-jalan, entah melukis. Nah, jadi lebih ke kalau cara tenang tiap orang itu beda-beda sih. Makanya saya nggak bisa ngasih cara pastinya. Karena cara tenang saya dengan kamu juga beda. Ya, ya mungkin dari sini kita bisa menyebutkan ya teman-teman ya, gimana kita untuk bisa keluar dari tekanan itu dari diri masing-masing. Kita harus bisa memotivasi diri kita masing-masing teman-teman. Jadi agar kita bisa tetap tenang, yaitu dari kita sendiri itu melakukan mediasi pada diri kita sendiri, maupun itu dengan melukis ataupun dengan mendengarkan musik. Lanjut lagi nih Kang, kan manusia itu kan memiliki sifat-sifat ya. Nah, saya pengen tahu dong Kang, sifat-sifat manusia itu apa aja sih Kang? Kalau sifat-sifat manusia tuh sebenarnya banyak ya. Kalau sifat-sifat manusia lebih kayak yang sifat pada umumnya aja, kayak baik, jahat, terus sifat-sifat kurang lebih kayak sifat positif negatif yang lainnya. Sama kayak emosi juga gitu. Kadang emosi yang kita sedang alami itu bisa mempengaruhi ke sifat kita juga. Untuk apa ya? Lebih kayak tindakan yang kita keluarkan itu seolah-olah orang ngebaca itu sifat kita, bentuk sifatnya. Tapi ini Kang, kita nih sebagai manusia bisa nggak sih Kang membaca suatu sifat orang tersebut nih Kang? Misalkan, oh ini orang sifatnya marah, oh dia sifatnya suka menghibur, oh dia sifatnya suka ini berdiam diri gitu. Nah itu kita bisa nggak sih Kang baca sifat orang itu dan akhirnya kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap lawan bicara kita gitu Kang? Kalau untuk cara membaca sifat orang lain sih menurut saya caranya ya kita coba adain pertemuan yang intens, lebih sering itu, kita lebih sering main sama dia. Jadi kan seiring berjalannya waktu kita udah tahu nih, kadang kayak jeleknya dia kayak gimana, terus kayak baiknya dia kayak gimana. Jadi ya seiring berjalannya waktu juga kita pasti bisa nerimanya. Makanya itu kadang kalau orang yang udah berteman lama, ada yang orang bilang, ini saya juga udah tahu nih jelek-jeleknya dia gimana, jelek baiknya dia gimana. Lebih itu lebih ke salah satu cara buat mengetahui sifat orang sih. Oke. Terus juga ada pertanyaan lagi nih Kang. Ya kan kecerdasan emosional itu kan disebut EQ ya, emotional quotient ya. Nah, ada nggak sih Kang cara kita improvisasi gitu agar kita bisa mengendalikan emosional kita? Improvisasi dalam kehidupan sehari-harinya gitu Kang. Lebih kayak ini ya apa? Implementasi buat pengelolaan emosi ya. Kalau dari saya sih lebih coba ini coba cari masalah. Iya. Kayak kadang kalau misalnya kita dapat masalah tuh kan pasti tekanan datang dari mana aja tuh. Benar banget. Nah, dari situ pasti kita harus gimana caranya suasana hati bisa tenang, keputusan yang kita ambil bisa tepat. Nah, itu dari caranya itu coba tenangin diri sih kalau buat ini ya. Terus apa ya? Udah sih kalau dari saya paling coba cari masalah aja. Oke, nih teman-teman ya.
di sini tuh berarti untuk kita implementasi itu kita harus bisa mengenali situasi di mana kita harus bisa berbaur dengan orang lain. Nah dari situ kita bisa belajar teman-teman. Seperti itu Kang ya, kita tuh harus bisa keluar dari zona kita, tidak ada di sini terus ya Kang ya, untuk mengembangkan emosi kita. Lanjut lagi nih Kang, ada nggak sih Kang yang menghambat kita dalam mengembangkan emosi kita gitu, kecerdasan emosi ini yang menghambat? Yang menghambat, kalau dibilang menghambat peningkatan kecerdasan emosional itu udah pasti ada. Nah biasanya juga hambatan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kayak ya gak jauh-jauh deh, kayak rasa malas aja di diri kita. Itu tuh salah satu penghambat juga untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita, karena dengan kita memiliki rasa malas, kita juga mengurangi rasa keinginan kita untuk membaca kayak literatur, terus untuk belajar hal yang lainnya mengenai pengendalian emosi, terus apa lagi ya? Itu sih paling dari untuk yang contohnya ya, bisa salah satunya itu malas tadi. Ya berarti yang menghambat itu yang paling besar itu malas Kang itu. Dimana kita itu malas bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga kita akhirnya nggak tahu apa-apa gitu situasi di luar sana. Sama ini sih paling kita juga jangan terlalu self diagnose sama diri kita sendiri. Jadi kita kayaknya kita emang sifatnya pemarah nih, kayak emang kita sifatnya penghibur nih bagi lingkungan kita, bagi tongkrongan ini. Nah menurut saya itu self diagnose itu kurang baik, karena ya kita justifikasikan diri kita sendiri. Alangkah lebih baiknya kita coba tanyakan kepada teman-teman di sekitar kita, teman dekat atau emang teman yang sudah dipercaya sama kalian. Jadi coba tanyakan, bener nggak sih kalau saya kayak gini, orangnya pemarah, orangnya emang menghibur atau gimana? Nah oke Kang, kita bahas kecerdasan emosi ini di dalam organisasi nih Kang. Menurut Akang penting nggak sih Kang untuk kita tuh meningkatkan kecerdasan emosi ini dalam bidang organisasi gitu Kang? Penting sih kalau untuk meningkatkan kecerdasan emosional di organisasi, karena kan di organisasi juga pasti tekanan datang dari mana aja tuh. Dari atas, dari bawah, tekanan pasti datang semua. Nah dari tekanan itu juga kita bisa belajar gimana cara mengontrol emosi yang sedang kita rasain sama mengontrol emosi yang sekeliling kita sedang rasakan gitu. Jadi kadang kalau misalnya memang emosi kita nggak terkontrol itu malah akan menjadikan chaos di organisasi itu. Nih kan kalau kita memiliki kecerdasan emosi dalam organisasi itu bisa mengendalikan kita tuh agar bisa mengkoordinir anggota kita ataupun atasan kita nih. Jadi ada hubungan baik gitu Kang ya. Misal nih Kang, dalam kita organisasi nih Kang, kita melihat sesuatu itu hal yang buruk gitu Kang, dan kita harus memutuskan sesuatu nih Kang. Nah ada gak sih Kang kita dalam organisasi itu yang baiknya itu dalam memutuskan sesuatu itu seperti apa Kang? Dalam organisasi memutuskan sesuatu ya, lebih baik kalau misalkan dalam memutuskan sesuatu ya cara pertamanya sudah pasti bermusyawarah dulu, diomongin baik-baik, dicari dulu jalan keluarnya. Nah kalau misalkan emang belum bisa untuk diajak bermusyawarah, coba dilihat dulu kondisi dia sebelumnya, kenapa bisa melakukan itu, dan saat dilakukan musyawarah itu kondisi emosi dia itu sedang apa. Jadi benar-benar harus tahu nih, kayak kita cari dulu latar belakang dia melakukan itu, sama kayak saat itu dia emang sedang apa sih, kenapa dia bisa melakukan itu. Emang sih Kang bener ya Kang, kalau kita dalam melakukan suatu keputusan itu kita harus melihat keadaan dulu ya Kang ya. Nah lanjut lagi nih Kang, kan balik lagi nih, kelas balik tentang sifat-sifat manusia nih Kang. Saya tuh pernah baca sifat manusia itu kan ada 4, itu ada korelis, flegmatis, dan ada sanguinis sama melankolis. Nah
di dalam sifat-sifat manusia itu bisa nggak sih kan dikategorikan gitu, misalkan Aurelius ini tuh masuknya ke teknik, atau Aurelius ini tuh masuknya ke bidang yang berat-berat banget atau gimana gitu kan, atau melankolis yang sifatnya itu kan dia kan kayak baperan gitu, masuknya tuh stoknya di mana, ada nggak sih kan kayak bisa mengkategorikan gitu kan? Kalau kayak sifat gitu mengkategorikan itu sebenarnya nggak bisa sih dikategoriin. Misal kayak sifat yang melankolis, harus masuknya jurusan yang ini, itu ya nggak bisa sih, karena kan sifat melankolis kayak gitu juga nggak selamanya terus ada dalam dia, setiap saat ada terus enggak. Kalau misal kayak balik ke jurusan juga kan itu terbaik kalau kemauan sendiri. Jadi kayak misal dalam satu jurusan pun pasti ada keempat yang sifat manusia itu. Ya. Balik lagi kayak kita punya perannya masing-masing. Jadi emang nggak bisa dipaksakan untuk ke satu arah tuh, sesuai dengan sifatnya. Nah, kan tadi kan itu kan 4 sifat manusia ya kan? Iya. Nah, dalam sifat manusia itu bisa nggak sih kan kita tuh punya 3 atau 2 atau 4-4-nya gitu kan? Kayak misalkan kita di suatu tempat kita bisa bersifat korelis dan sanguinis, dan di tempat lain kita bisa bersifat melankolis dan pragmatis. Apa kayak gitu bisa atau nggak sih kan? Kalau dari diri kita? Kalau dari diri kita bisa jika kita belajar untuk memahami dari keempat sifat itu. Jadi jika kita emang udah bisa memahami dari keempat sifat itu dan bisa mengendalikannya, maka kita juga bakal tahu nih penempatan sifat ini kira-kira bakal dipakai di aspek yang mana. Nah, jadi menurut saya bisa sih untuk memiliki itu. Ya itu kan tadi kan tentang sifat-sifat manusia ya kan? Nah, tapi ini kan sifat manusia itu kan menurut Akang nih, bisa nggak sih kita baca sifat manusia itu secara tatap mata gitu dengan orang-orang? Misalkan dia ini mestinya membaca gitu Kang, membaca oh dia ini sifatnya melankolis karena tuh baperan, atau dia sifatnya sanguinis nih, bahagia banget, optimis gitu Kang. Kita bisa nggak sih Kang membaca gitu Kang hanya dalam mempelajari ilmu sifat-sifat manusia gitu? Kalau untuk mempelajari orang dalam waktu sesaat itu bisa, tetapi itu bukan kayak sifat asli biasanya yang ditunjukin. Iya. Biasanya kan kita juga kalau pertama kali ketemu orang, first impression saya kayak gini nih ke kamu gitu. Nah jadi kalau kita cuma gara-gara paham empat sifat manusia ini, terus menilai orang langsung, wah ini orang sifatnya ini, sifatnya sini. Nah, kita nggak bisa sih. Kita harus benar-benar tahu lebih dalam lagi dari yang orang itu. Oke, berarti fungsi dari mengenal sifat-sifat manusia ini untuk mengenali diri kita sendiri aja Kang ya? Iya. Karena kita tuh bukan cakupan kita untuk membaca pikiran orang lain Kang ya? Iya. Membaca sifat orang lain. Lanjut lagi nih Kang, membahas tentang kecerdasan emosional lagi nih Kang. Nih kan dalam kehidupan kita kan kecerdasan emosional kan sangat penting Kang ya? Iya. Ada nggak sih Kang yang akan pengen sampaikan gitu ke teman-teman mahasiswa teknik elektronik Kang, agar mereka itu memiliki niat untuk meningkatkan kecerdasan emosional itu Kang? Kalau pesan-pesan sih buat yang teman-teman teknik elektro, gimana sih caranya buat kalian ningkatin kecerdasan emosional kalian? Mungkin salah satu caranya kalian bisa menamai perasaan yang sedang kalian rasain, terus kalian bisa menerimanya. Jadi kalau misalnya kalian sedang merasakan, coba kalian terima dulu perasaan yang sedang kalian rasain tuh. Terus kalau misalnya udah bisa kalian terima, coba identifikasi oleh kalian sendiri, kira-kira perasaan apa sih yang sedang kita rasain. Terus kemudian kalau misalnya memang sudah kita namai perasaan kita, coba tanyakan kepada teman-teman kita, bilang saya bertindak ini benar nggak sih sesuai dengan asumsi saya itu bersifat ini. Nah, karena kan orang lain itu bisa menjadi indera keenam bagi kita. Jadi orang lain tuh bisa ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat, sama aja kayak dia bisa ngelihat kelemahan kita, tapi kadang kita juga nggak bisa melihat kelemahan diri sendiri.
Terus sama terakhir sering-sering membaca aja sih. Sering-sering membaca. Iya. Nah itu ya ininya teman-teman ya, sering-sering membaca teman-teman, jangan lupa tuh, ingat terus. Oke nih Kang, lanjut lagi nih Kang. Itu tadi tuh sempat ngulik-ngulik nih Kang, dari itu Akang kayak menyebutin kecerdasan emosional itu yang paling penting adalah bagaimana sifat empati kita. Iya. Dimana kita bisa membaca keliling kita tadi tuh Kang ya, Iya. keliling kita. Nah dalam empati ini seperti apa sih Kang maksudnya yang lebih jelas lagi gitu Kang dalam kehidupan sebagai mahasiswa? Kalau untuk arti dari empati ini sendiri lebih ke kita juga ikut merasakan apa yang orang lain merasakan. Misal dalam satu jurusan kita memang ada yang sedang bersedih karena sesuatu entah bencana atau dan hal yang lainnya. Bagaimana kita juga manusia, makhluk yang harus bersosial, ya kita juga harus ikut merasakan apa yang sedang teman kita rasakan gitu. Kalau misalnya memang teman kita sedih ya, coba kita bantulah untuk dia kembali tenang lagi, bisa menstabilkan dirinya lagi. Terus udah sih itu aja. Oke, intinya mah kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya Kang ya. Dimana kita pun melihat suatu keadaan yang buruk itu atau teman kita sedang mengalami hal buruk, mau gimana pun kita harus bisa merangkulnya Kang ya, agar mereka itu bisa bangkit semangat. Nah, untuk itu nih Kang, kita kan belum tahu nih Kang bagaimana cara kita bisa merangkul mereka kan agar mereka itu semangat. Kadang mereka itu rasa pesimis itu lebih tinggi dibanding rasa optimisnya. Iya. Nah, ada nggak sih Kang dari Akang nih? Kan Akang, wah keren dari himpunan kan gitu kan. Ada nggak sih Kang cara kita merangkul teman-teman kita gitu yang pesimisnya tinggi banget? Untuk cara merangkul teman-teman kita yang pesimisnya tinggi itu, caranya sangat berbeda-beda. Karena balik lagi ke tiap individu masing-masing itu, dia bisa dapat bisa seperti kayak tenang, bisa dirangkulnya itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kita samaratakan, misalnya untuk semua orang yang memiliki tingkat pesimis yang tinggi dengan satu metode, nah itu menurut saya nggak akan bisa. Itu hanya beberapa orang saja yang akan ikut merangkul, karena yang lain juga dengan metode yang kita lakukan belum tentu sesuai. Jadi ya gak semua orang dapat menerima apa yang kita lakukan juga gitu, dengan metode yang kita lakukan. Oke, berarti intinya itu ketika kita melihat suatu keadaan teman kita merasa pesimis, dan kita sudah membantu gitu Kang ya, bisa merangkul. Tinggal dari diri mereka sendiri itu bisa memotivasi ya Kang ya. Nah, lanjut lagi nih Kang, tentang gimana tuh dalam organisasi nih Kang. Sebenarnya yang paling penting untuk yang bisa kita dapat dalam kecerdasan emosional itu dalam organisasi itu apa aja sih Kang? Yang paling pentingnya gitu Kang intinya. Yang paling penting ikatan emosional, karena kita kalau misalnya antar individu ini sudah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, kita akan memiliki rasa yang saling mengerti gitu. Jadi antar individu gak bisa menjustifikasikan orang lain gitu. Lebih ke banyak sebenarnya keuntungan kecerdasan emosional dalam berorganisasi ini. Itu ya teman-teman ya, tadi pembahasan tentang kecerdasan emosional. Jadi intinya itu dalam kita mempelajari kecerdasan emosional itu yang paling penting adalah empati itu Kang ya. Dimana kita bisa sadar dan merasakan lingkungan sekitar kita. Ketika kita melihat suatu hal yang mungkin kita perlu rangkul gitu teman-teman kita, nah disitulah kita harus bisa menyampaikan emosi kita kepada orang tersebut. Dan emosi itu harus positif ya Kang ya. Iya, harus positif. Jangan emosi itu emosi negatif, yang ada mereka makin down ya Kang ya. Karena kan mental orang itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi intinya itu ya tadi itu ya, empati itu Kang ya intinya. Dan juga dalam kecerdasan emosional itu juga ada yang menghambat ya Kang ya. Menghambatnya itu karena kita tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan
peka kita ya Kang ya terhadap lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu aja ya Kang ya yang pembahasan kita nih. Apa ada yang mau ditambahkan kan nih Kang buat teman-teman nih? Biar semangat gitu kan ikut LKME. Paling kalau tambahan dari saya tetap semangat sih untuk teman-teman elektro semua. Kenali diri kalian sendiri, pahami diri kalian sendiri, karena yang bisa membantu kalian itu ya cuma diri kalian sendiri. Belum tentu orang lain ingin membantu diri kalian. Tuh. Oke, sangat bagus banget teman-teman nih kuasa dari Kang Renaldi ini nih. Dan jangan lupa nih teman-teman ya nih Kang Renaldi nih, kita kalau ketemu harus inget nih, jangan sampai lupa. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Makasih banyak Kang Renaldi nih sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengikuti podcast. Nah, ya mungkin sampai di situ aja teman-teman ya. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan tidur intinya. Oke, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.